Halo guys, terima kasih yang sudah klik video ini. Welcome back to Real Universe. Video kali ini membahas film action terbaru berjudul Phantom. Film ini berlatar era kolonial Jepang dan menceritakan tentang organisasi Phantom, sekelompok intel yang bergerak secara diam-diam dengan misi khusus. Di tahun 1933, Korea di bawah penjajahan Jepang. Seluruh aktivitas warga Korea diawasi dan dijaga ketat oleh tentara Jepang. Di tengah penjajahan itu, ada organisasi rahasia yang berjuang untuk kemerdekaan. Lalu salah satu anggota organisasi itu menerima pesan bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Park Cha-kyung, seorang operator telepon, menerima pesan masuk. Dia membuat surat laporan dan menyerahkannya kepada Junji Murayama, kepala manajemen. Surat itu lalu dikirim ke dalam ruangan pemecah kode khusus, di mana So-hyun dapat memecahkannya. Pesan itu mengabarkan bahwa gubernur baru akan mengunjungi kota dalam waktu dekat. So-hyun mengantarkan berkas surat itu kepada Yuriko. Yuriko merasa risih kepada So-hyun karena terus menatapnya. Malam harinya, Park Cha-kyung memesan tiket film dan memberikan uang yang ada di dalamnya terdapat kode pesan rahasia. Selama film berjalan, seorang kakek memecahkan kode pesan rahasia tersebut dan membuat poster film Dracula. Yuriko melihat poster yang berisi pesan bahwa gubernur baru yang baru akan dibunuh. Di bawah poster itu, Yuriko melihat Park Cha-kyung yang juga berada di sana. Yuriko langsung memberhentikan Park Cha-kyung. 3 hari kemudian, gubernur baru akan dilantik di kuil. Dalam perjalanan, pengawal mengatakan bahwa ada penyergapan di Sanghae. Pengawal meminta untuk tidak panik karena keamanan kota sudah terjamin. Warga berkumpul untuk menyambut kedatangan gubernur. Petinggi Jepang menyambut gubernur dengan makanan lokal. Yuriko ikut dalam rombongan tamu gubernur. Salah satu pelayan mengeluarkan pistol dari bakul makanan dan menembak gubernur. Warga yang berada di sana kaget dan situasi menjadi mencekam. Gubernur selamat karena menggunakan pakaian anti peluru. Wanita misterius itu lari ke hutan dan dikejar oleh tentara. Park Cha-kyung yang sadar dengan penyerangan juga pergi ke hutan. Di ujung pelariannya, wanita misterius itu berhenti dan melihat Park Cha-kyung. Mereka saling mengenal dan Park Cha-kyung memanggilnya dengan nama Na-hyun. Ternyata mereka adalah anggota Phantom, kelompok pembunuh. Namun, para tentara yang sudah menemukan Na-hyun kemudian menembaknya dan ia telah tewas. Park Cha-kyung terkejut dan sedih atas kematian Na-hyun. Mendengar tentara semakin dekat, Park Cha-kyung pergi dari tempat itu. Seorang perwira bernama Takahara Kaito menyadari ada seseorang bersamanya. Park Cha-kyung kembali ke barisan kerumunan warga. Di sana ada seorang anak muda bernama Baek-hoo. Baek-hoo menarik Park Cha-kyung dan menutupi wajahnya dengan kain. Setelah kejadian itu, Takahara Kaito dan anak buahnya pergi dari tempat itu. Salah satu ajudan menyarankan untuk menginterogasi seluruh warga Korea di lini pemerintahan. Namun, Takahara Kaito mengatakan bahwa belum saatnya. Takahara Kaito kemudian menemui gubernur yang sedang dirawat. Sang gubernur sangat kecewa dengan penembakan yang membuatnya hampir terbunuh. Gubernur juga mempertanyakan mengenai mata-mata yang telah Takahara bunuh semua. Oleh karena itu, Takahara dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, gubernur memerintahkan Takahara untuk menghabisi seluruh mata-mata yang sedang berkeliaran. Gubernur akan menyampaikan pidato dalam 5 hari ke depan. Takahara dan pasukannya membersihkan rumah yang diduga tempat persembunyian mata-mata. Lalu Junji Murayama mengatakan serangan terhadap gubernur sama dengan yang terjadi di Sanghae. Dia memerintahkan untuk memeriksa seluruh orang yang berada di lini pemerintahan. Murayama ingin kembali ke kepolisian untuk menangkap mata-mata. Namun pria itu meremehkan Junji Murayama dan menyuruhnya untuk tidak gegabah. Park Cha-kyung pergi ke bioskop untuk menonton film. Lalu Takahara juga pergi ke bioskop untuk mencari informasi.
Mereka bertemu di bioskop dan Park Cha-kyung melihat Takahara Kaito. Lalu Takahara melihat poster yang baru saja dipasang. Park Cha-kyung melaporkan kepada sang kakek bahwa Takahara sedang memata-matai mereka. Lalu Park Cha-kyung mengatakan bahwa dia siap untuk mati dalam menjalankan tugas. Di rumah, Park Cha-kyung mendapati tentara yang sedang mengemasi barang-barangnya. Lalu Park Cha-kyung dijemput dan dibawa ke sebuah hotel yang terpencil. Sebelum turun dari mobil, Park Cha-kyung menjatuhkan sebuah dompet. Park Cha-kyung masuk dan ternyata tentara sudah menangkap mereka yang berkaitan dengan mata-mata. Di antaranya ada So-hyun, Junji Murayama, Yuriko, dan Baekho. Tidak lama kemudian Takahara Kaito datang. Ia memperlihatkan barang temuan di bioskop termasuk poster film Dracula. Ia menduga tulisan di bawah poster terdapat kode pesan dalam bentuk rahasia. Takahara lalu meminta kepada So-hyun untuk mengenkripsikan kode tersebut. Lalu Takahara mengatakan bahwa organisasi mata-mata telah menyusupi ke kantor pemerintahan. Lalu ia mengatakan bahwa mata-mata masih berkeliaran dan salah satunya adalah orang di hotel tersebut. Takahara menetapkan mereka semua sebagai tersangka dan memberi waktu hingga besok pagi untuk membuktikan siapa yang tergabung dalam organisasi mata-mata. Di pagi hari, Park Cha-kyung keluar untuk menanyakan dompet yang hilang. Park Cha-kyung menyalahkan tentara tersebut karena mengemasi barang-barangnya tanpa seizin dirinya. Park Cha-kyung kembali ke kamar dan bertemu Yuriko yang juga ditahan di sana. Park Cha-kyung juga menyembunyikan tiket bioskop di bukunya. Lalu ia menyadari bahwa di sela dinding terdapat alat penyadap. Di tempat lain, Murayama mencoba memeriksa kamar So-hyun. Mereka juga membahas tentang ayah Park Cha-kyung yang kaya raya. So-hyun menuduh Park Cha-kyung sebagai mata-mata karena memiliki akses untuk masuk ke rumah gubernur. Scene lalu berpindah ke lobi di mana Park Cha-kyung bertemu dengan Baekho. Baekho lalu menarik Park Cha-kyung keluar dari lobi dan mengatakan bahwa seluruh kamar telah disadap. Murayama menyusup ke kamar Park Cha-kyung. Ajudan Takahara memanggil Junji Murayama dan mempertanyakan kebohongan yang selama ini ia lakukan, yaitu bahwa ia adalah keturunan Korea. Takahara menuduh Murayama sebagai mata-mata dan mengatakan bahwa tidak ada posisi penting baginya. Di luar, Yuriko kembali membuat keributan dan meminta para tentara untuk mengantarkannya pulang ke ibu kota. Takahara lalu memperingatkan Yuriko untuk keluar dari mobil. Murayama lalu melepaskan tembakan ke arah Yuriko. Ia mengancam Takahara untuk tidak macam-macam dengannya. Lalu Murayama juga mengatakan bahwa dia akan menemukan para mata-mata tersebut sebelum matahari terbenam. Di sisi lain, Murayama mencari sesuatu di kamar Park Cha-kyung. Dia melihat buku yang posisinya sudah berubah. Namun, keberadaannya diketahui oleh Yuriko yang langsung menyerangnya. Park Cha-kyung berusaha pergi ke tempat pasokan solar. Dia kemudian masuk ke hotel. Seorang tentara melihatnya dan menyuruhnya kembali ke kamarnya. Saat tiba di kamarnya, barang-barangnya berantakan. Dia lalu kaget saat melihat buku yang berisi tiketnya hilang. Park Cha-kyung menyusupi ke kamar Junji Murayama untuk mencari tiketnya. Murayama kembali ke kamarnya dan mengetahui keberadaan Park Cha-kyung dan perkelahian pun terjadi. Di tengah perkelahian antara mereka, So-hyun pergi menemui Yuriko di kamarnya. Park Cha-kyung dan Murayama berbincang untuk mengelabui para tentara. Mereka menyadari bahwa kamar mereka telah disadap. Mereka lalu berniat melaporkan hal ini. Di ruang kendali, para tentara terus memonitor percakapan mereka. So-hyun pergi menemui Takahara Kaito untuk memberikan bukti fisik yang dia temukan. Murayama berkata jujur kepada Park Cha-kyung bahwa dia adalah mata-mata. Dia juga tahu bahwa Park Cha-kyung adalah mata-mata. Dia meminta Park Cha-kyung untuk berkata jujur dan bekerja sama dengannya. Sebelum Park Cha-kyung menjawabnya, Murayama langsung ditangkap. Park Cha-kyung kembali ke kamarnya. Park Cha-kyung masih mencari tiket rahasianya yang telah hilang. Dia kemudian melihat Yuriko yang sedang santai sambil menghisap rokok. Di malam hari, mereka berkumpul di meja makan untuk makan malam bersama. Tak lama kemudian, Takahara datang. Dia berkata bahwa dia mengalami hari yang gila. Dia juga mengatakan bahwa dia telah mendapatkan bukti dan saksi, namun hal itu mengarah ke orang yang berbeda.
Takahara lalu menunjukkan bukti fisik yang mengarah ke Murayama, sedangkan seorang saksi merujuk kepada Park Cha-kyung. Takahara ingin mengonfirmasi kebenaran dari saksi tersebut, namun Park Cha-kyung bungkam dan tak menjawabnya. Hal itu membuat Takahara marah dan langsung menembak Baekho. Saat Park Cha-kyung sedang bertindak, tiba-tiba Yuriko menyerang sambil menembak ke arah tentara. Murayama melarikan diri namun dicegat oleh Nahyun yang memintanya untuk mengakui bahwa dirinya adalah mata-mata. Park Cha-kyung ingin menyelamatkan Baekho, namun karena pendarahan yang amat serius, Baekho akhirnya meninggal. Takahara dan tentaranya menyerang Yuriko, namun Yuriko sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Yuriko akhirnya berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan Park Cha-kyung. Park Cha-kyung ingin tahu siapa Yuriko sebenarnya. Yuriko mengatakan bahwa misinya adalah menjaga Park Cha-kyung tetap hidup. Yuriko menunjukkan bekas lukanya untuk menutup identitasnya sebagai mata-mata. Mereka masih dikejar oleh tentara. Yuriko ingin mengambil senjata untuk melawan, namun Park Cha-kyung menunjukkan garasi dengan mobil untuk kabur. Lalu Park Cha-kyung dan Yuriko pergi ke ruangan pembangkit listrik. Park Cha-kyung menyarankan untuk meledakkannya. Takahara yang menyadari ledakan marah dan mengancam akan membunuh ajudan. Yuriko dan Park Cha-kyung menemukan pasokan senjata. Mereka mengambil semua peralatan dan melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian menemukan jendela yang mengarah keluar, namun para tentara sudah dekat. Yuriko meminta kepada Park Cha-kyung untuk naik terlebih dahulu. Yuriko berencana untuk melawan para tentara dan tidak ikut bersama Park Cha-kyung. Park Cha-kyung lalu mengambil peralatan dari garasi mobil. Dia berencana untuk menyelamatkan Yuriko yang disiksa di ruangan di bawah tanah. Park Cha-kyung menemukan Junji Murayama di tempat pasokan solar dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan Yuriko. Park Cha-kyung dan Yuriko akhirnya berhasil kabur dari hotel setelah menyelamatkan Yuriko yang telah terikat. Murayama yang sedang mencari Park Cha-kyung dicegat oleh Takahara dan mereka pun berkelahi. Takahara akhirnya dikabarkan telah tewas dibunuh oleh mata-mata. Murayama menelpon untuk melaporkan kejadian yang telah terjadi di hotel. Park Cha-kyung dan Yuriko tiba di sebuah rumah tua di tengah hutan dan meminta pertolongan kepada seorang wanita. Yuriko akhirnya telah siuman dan melihat Park Cha-kyung yang sedang demam dan terluka akibat ledakan. Setelah merawat luka Park Cha-kyung, mereka bersiap untuk melakukan penyerangan. Murayama dan para tentara pergi ke sebuah teater dan menangkap dua karyawan teater yang sangat dicurigai sebagai mata-mata. Murayama meminta seluruh tamu untuk menyerahkan diri. Jika mereka tidak mematuhi perintahnya, Murayama akan menangkap semuanya. Saat itu terdapat anak laki-laki yang mengaku sebagai mata-mata. Murayama yang emosi akhirnya menembak si kakek itu. Tidak lama kemudian, Yuriko dan Park Cha-kyung datang dan menyerang para tentara. Murayama yang berada di depan panggung dihujani tembakan dari arah depannya dan akhirnya tewas. Keesokan harinya setelah kejadian itu, mereka kemudian menguburkan anak laki-laki yang tertembak tersebut yang ternyata adik dari wanita karyawan teater itu. Mereka sangat terpukul dan merasa bersalah karena telah membuatnya terbunuh. Kemudian Park Cha-kyung dan Yuriko kembali ke tempat persembunyiannya. Di akhir film, Park Cha-kyung dan Yuriko sedang asik merokok sambil menatap ke arah jendela. Mereka bercerita tentang perjuangan mereka melawan penjajah Jepang untuk memperebutkan kemerdekaan. Film pun berakhir. Nah, sekian dulu video hari ini. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Tinggalkan komentar untuk saran dan kritik video. Saya Ilham, see you next time and bye-bye.